Halo bosku, selamat pagi. Jumpa lagi di Balue Service. Nah, jadi ini ada Vario CBS ya, yang masih karburator. Nah oke, jadi keluhannya itu ketika ini motor melewati jalan yang tidak rata ya, geron jalan atau apalah itu ya istilahnya. Motor ini sering mati lalu ngegas sendiri ya. Jadi mati dulu, kemudian ngegas dengan sendirinya. Kalau misalkan kita lihat dari segi karburator atau mesin itu sepertinya bukan ya bosku. Kalau itu memicu di area kelistrikan, contohnya seperti pada bagian ini ya. Nah, kita harus tahu dulu ini motor tipenya itu apa. Untuk mengetahuinya itu cukup mudah ya. Jadi dilihat dari switch kontaknya ya, atau soketnya ini. Nah, okay. Jadi dia itu keluarnya hanya 2 kabel saja. Nah ini adalah setrum DC. Oke, jadi dia membutuhkan aki. Oke, ini kondisinya sekarang sudah sambil saya setir ya, sambil dicas biar akinya keisi lagi. Nah untuk problemnya itu ada di mana? Jadi ini untuk pengecekannya itu bisa dari soket ini ya, soket kiprok. Kenapa harus soket kiprok? Nah di sini itu ada bagian untuk pengisian aki ya, setrum pengisian aki ada di bagian ini. Oke, untuk mengetahuinya ini harus kita nyalakan motornya. Oke. Nah, untuk mengecek bagian pengisian aki ya, itu biasanya untuk warna kabel itu warna putih, atau paling gampangnya itu dia setrumnya lebih besar ya, untuk outputnya lebih besar daripada setrum untuk lampu. Jadi ini kita masukkan kabel seperti ini ya. Oke, lalu kita tes begini. Nah, oke. Oke, ini untuk jalur pengisian aki ya, yang dari spool. Jadi dari spool ke kiprok. Ini kita cek. Oke, dia nyala gitu bosku. Jadi dia tersambung. Oke, kemudian kita cek bagian lampu ya. Untuk lampu itu warnanya kuning ya di bagian belakang. Oke, kita cek juga. Nah, untuk lampu agak redup ya. Oke, seperti ini. Dia lebih redup daripada pengisian aki. Nah sekarang kita cek bagian pengisian akinya yang dari kiprok menuju ke aki. Biasanya itu warna merah ya. Nah oke, tadi nyala, sekarang nggak nyala. Oke. Nah ini yang saya maksud nih bosku, ketika dia kena jalanan yang tidak rata ya, dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi pengisiannya itu tidak beraturan. Otomatis aki ini tidak
tercukupi ya untuk listriknya. Nah ini nyala lagi, jadi nggak nyala. Ini kita goyang-goyang sedikit, ini pasti tidak nyala. Nah, oke. Ini awal datang saya langsung cek di bagian ini bosku, karena saya khawatir kalau pengisiannya itu tidak normal ya. Soalnya tadi waktu pertama kali ini saya cek itu bagian setrum dari akinya itu sendiri ya. Jadi saya langsung pakai kabel ya, kabel begini, langsung dites begitu ya. Dia tidak ada percikan ini ya listriknya. Nah, kondisi awalnya itu seperti ini dia. Ya, waktu datang itu sudah seperti ini. Jadi dia tidak mau nyala. Nah, ini nyala. Kadang nyala, kadang enggak gitu. Nah, ini mati lagi. Kalau ini kita beginikan soketnya ya, kita rapatkan seperti ini. Lalu kita cek lagi ya. Ini pasti nyala, harusnya nyala. Nah, oke. Harusnya itu dia begini ya, nyala terus seperti ini. Nah ini yang disebut dengan pengisian aki. Oke, jadi pengisian akinya itu normal ketika dia hidup terus seperti ini. Kalau dia mati hidup nanti yang ada tekor ya akinya kalau dipakai terus menerus. Nah untuk solusinya itu ada banyak ya. Ini bisa dibuka lalu dirapatkan sekiranya ini soketnya tidak oblak seperti ini. Oke, ini kan oblak ya. Gimana caranya supaya soketnya ini tidak oblak lagi, atau bisa diganti dengan yang baru juga tidak masalah. Nah oke bosku, untuk hasil akhirnya itu jadi saya putuskan untuk mengganti soketnya. Oke, ini sudah soket yang baru, jadi saya kira cukup sampai di sini aja. Oke bosku, ini pasti akan kembali normal lagi. Oke, tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.